Oligarki adalah seseorang atau sekelompok orang yang dengan kekuasaannya dan kekayaannya mengendalikan satu bangsa dan satu negara. Jadi kan sekarang bukan persoalan Satgasus itu, Sambo itu dikuasai oleh oligarki, oleh mafia. Tidak begitu masalahnya. Masalahnya Indonesia dikuasai mafia. Karena disebut dengan oligarki ini, kekuasaan dikuasai oleh yang berkekayaan. Yang berkekayaan merebut kekuasaan. Sudah berapa jenderal-jenderal yang matanya sipit-sipit itu? Sudah berapa bupati, wali kota, dan gubernur? Termasuk salah satu jenderal yang punya alat pencabut kuku, yang ternyata itu di Tenggareh juga tempat persis buat penyiksaan anak-anak yang Laskar FPI pada bulan Desember 2020. Oligarki itu kekuatan pada kekayaan, unlimited fulus. Dan uangnya bukan uang mereka, uang kita juga. Kita dipaksa dengan pajak, naik BBM nggak keru-keruan, lalu kita dibohong-bohongin dengan BLT 24 triliun. Ini kan kekonyolan ngurus negara. Duitnya dia naikin, kan dulu naik 500 rupiah saja itu si Neng mewek. Kami bela rakyat. Sekarang udah sampai 13 kali BBM naik, lu diem aja brong. Bisa matiin mic doang lu Neng. Iya. Ini tolong Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, sebenarnya kita sedang terus dijahati, diperangi, diperas, diinjek, tapi kita tenang-tenang, karena kita nggak berasa. Karena kemungkinan terburuk bersebarnya pasukan merah. Kita belajar dari Tibet, bagaimana kagetnya Dalai Lama, atau belajar dari Timur Timur, semua infrastruktur Timur Timur dalam cengkeraman Cina hari ini. Dan Indonesia sebetulnya sudah tenang. Alfian Tanjung masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina. Yang saya bahas mah betul. Tapi Owe kagak mau kalau lu nggak di penjara. Owe nggak mau kalau Ci Alfian nggak di penjara. Jadi saya tuh masuk penjara, ditahan itu gara-gara kemauan si Owe. Bukan karena pasal Bang Fauzan, biar jamaah tahu. Jadi tokoh-tokoh di negeri ini, siapa yang tidak mau dikasih uang oleh mereka, tidak mau dikasih valis, maka itu Pak Ruslandi biar paham. Kenapa saya suka lapor? Kalau saya minta sama dia dikasih 2 miliar. Lipo berapa kali nganterin ke saya, yang satu dus Indomie uang, satu lagi dia kirim tim khusus dengan angka 0-9. Beneran ya? Saya bilang aduh, satu sisi gua bokeh, sisi lain 0-9. Saya sempat nawar waktu itu, saya ngeri juga kalau disetujui itu. 0-6 tanggung Pak, 0-12 dah. Wah nggak bisa Pak, arahan dari pimpinan cuma ya udah. Jadi saya ingin katakan dengan jujur, dengan segala kekurangan dan kebodohan saya, kesimpulan sementara Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang-orang yang lebih pintar dari aku, yang lebih berani dari aku, yang lebih pribumi dari aku, mereka tidak mengatakan apa yang sedang terjadi karena mereka sudah selesai. Termasuk mubalik-mubalik muda yang kondang-kondang, sana banyak yang diem. Kecerdasan politik umat ini ada 3 yang harus Bapak Ibu mungkin perlu catat. Yang pertama adalah membangun kesadaran politik. Tahun 1997 pemilu di masa terakhir periode Pak Harto, kita bangga betul. Wah, di mana-mana saya dengar, Pak Harto sudah Islami. 96,6% menteri-menteri kita Muslim semua. Wah, senang saya dengar di mana. Saya sebagai orang yang memang aktivis politik dalam artian praktis dan strategis, walaupun saya belum pernah bertugas seperti Bang Fauzan, tapi pemahaman saya secara praktis dan tahukah Bapak Ibu sekalian, yang namanya dirjen, yang namanya ditjen, yang namanya sekjen di seluruh kementerian 96,6% Kristen. Padahal yang namanya polisi di departemen itu ada di situ. Apakah pencairan dana, apakah di ACC atau tidak, proyek yang maju, itu namanya tidak terbiasa berpikir politik. Ya mudah-mudahan buat Pak Ruslandi yang mengamanatkan kepada saya kalau lihat Pak Ruslandi itu jadi ngangenin terus ya, karena memang beliau sejak kenal saya sampai sekarang nggak pernah tidak, kalau saya punya keluhan apapun paling tidak dia akan jawab dan dia doakan saya. Yang kedua adalah membangun kekuatan politik. Ini yang mungkin perlu dipahami, dan kenapa saya memulai dengan membangun ke kelompok-kelompok remaja, karena outputnya saya berharap remaja masjid se-Jawa Tengah akan terjadi revitalisasi. Karena saya kalau bicara di sini juga nanti saya nggak enak sama Bang Fauzan, masa Bang Fauzan ada masih ada saya lagi. Ayo Bang Fauzan di sini, saya di sana.
Yang kedua, untuk kembali menghidupkan PII. Suka ataupun tidak, PII itu Pelajar Islam Indonesia itu kombinasi anak-anak jaringan pesantren dan anak-anak non santri. Karena kelembagaan resmi seperti Muhammadiyah ataupun NU, dia punya IPM, dia punya IPNU. Pengalaman saya sendiri juga kader Angkatan Muda Muhammadiyah. Tapi kalau dia ada di lembaga-lembaga resmi, lembaga ormas induknya, biasanya anak ayam mati di lumbung padi. Capek ngebahasnya Bang Fauzan, capek. Jadi kita berantem terus. Contoh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu yang hebat tuh di UI Pak, di UI, di UGM, bukan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Mohon ini dipahami, kalaupun Anda nanti lihat seluruh dunia nih, jangan tersinggung sama saya. Saya tidak tahu, memang dalam ilmu pendidikan, kemanjaan tidak akan pernah melahirkan orang yang mandiri. Mudah-mudahan ini ditangkap semangat. Yang terakhir, merebut kekuasaan politik. Man, bahasa agak halus ini. Merebut kesempatan politik. Ya, dia halus. Kita tidak bisa main-main ini menghadapi 2024. Pertama, 20% kelihatannya nggak bergeser. Kedua, kalau jamaah yang belum tahu, pada pilkada terakhir di edisi ini per Desember, tanggal 9 Desember 2020, seluruh kota, kabupaten, wali kota dan bupati 88% adalah gembalaan para oligarkor. Karena mereka disiapkan modal 1,7 sampai 2 triliun hanya untuk jadi wali kota dan gubernur seluruh Indonesia, dan sedang berdinas semuanya. Semuanya dalam kendali. Lu kalau kagak ikut, lu gua kagak kecil gua paskin polisi. Habis Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Saya secara fungsional praktis mungkin belum ditakdirkan, dan mungkin saya tidak bermimpi lagi. Saya akan bekerja untuk menjadikan. Kalau Bang Fauzan harus menjadi, saya biarlah menjadikan, biar banyak yang saya lakukan. Apakah gubernur Banten, apakah gubernur Jawa Tengah, di semua minimal saya 35 tahun saya di P3, saya pengurus struktur, saya berapa kali di pemenangan pemilu, saya memahami pola-pola kecurangan. Mudah-mudahan bahan ini bisa menjadi modal awal saya untuk melakukan manajemen perjuangan politik ke depan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita bicara generasi muda, kita tidak bisa menutup-nutupi, hancur sudah. Apakah narkoba, perkembangan narkoba, penyebaran narkoba, masuknya narkoba di Indonesia itu per tahun 250 ton. Silakan di searching. Ibu, anak-anak Indonesia, kalau tadi imam kita bacaannya bagus, waduh saya juga, alhamdulillah bisa sholat di sini. Ibu tahu nggak, Bapak tahu nggak berapa remaja Indonesia yang Muslim yang tidak bisa baca Quran? 70%. Silakan di searching lagi. Kalaupun berkurang, 65%. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak pernah punya kerja-kerja yang punya daya solusi? Memang tidak ada. Anak-anak habis belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai seluruh Indonesia, nggak ada lagi. Habis itu wisuda kan? Wisuda Iqra. Beda dengan di Palestina. Kalau di Palestina wisuda juga umurnya sama dek. Sama-sama 6 tahun, 12 tahun. Kalau di Palestina wisudanya sudah hafal 30 juz. Kalau di kita baru Iqra 6, belajarnya ba a. Terpakai toga, bayar sekian ratus ribu. Oh, ibunya senang berdina. Baru Iqra Bu. Kalau bahasa orang masuk rumah, baru ketok pintu. Akibatnya kita lihat sekarang, mana setelah mereka selesai Iqra atau selesai tamat SD, mana ada yang doyan ke masjid? Karena memang telah diputus sejak tahun 1996, remaja masjid secara nasional telah mengalami mampus, kalau bahasa Betawinya, meninggal kolektif. Rohis SMP SMA sejak 2006 itu habis seluruh nasional karena ada oknum pejabat dari kementerian tertentu, Profesor Dr. Fulan titik-titik, yang menyatakan bahwa Rohis SMP dan SMA adalah pusat penyemayan teroris. Di bapak-bapak yang belum tahu, sekarang Rohis nggak ada di sekolahan. Ada Ustaz di sekolah. Iya, lihat aja, yang isi paling guru agama. Ya sama juga pelajaran agama pindah di musola. Kalau anak-anak yang pernah ngerti bagaimana kita dulu bisa membangun kekuatan pelajar Islam, mahasiswa Islam, PII, HMI, IPM, IPNU, karena kita dulu pertarungannya 3 tuh. Anak-anak IPM kalau mau ngerebut ketua masih latihan PII dulu. Ini nggak boleh dibantah. Saya kan juga instruktur Taruna Melati 2. Jadi anak-anak yang mau jadi ketua IPM tingkat provinsi, dia akan ikut dulu training PII, karena di PII itu kan kita anak yatim piatu. Tinggallah ibu, tinggallah ayah,
relakan kami pergi berjuang. Karena anak PI nggak pernah acaranya nggak jadi, walaupun kita susah. Ya, panjang ceritanya. Kita masuk bagian pertama. Banyak hal yang telah kita alami sedang kita. Maka kita menata barisan. Yang pertama, barisan pribadi dan barisan keluarga. Quran menyebutkan dalam surat 17 ayat 14 dan 15, Iqra kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu, menurut saya usia kita yang bervariasi nggak penting, karena perjuangan itu tidak tergantung usia. Ada dalam satu babakan perjalanan sejarah Islam dalam proses penyebaran perluasan daerah marhamah, daerah rahmatan lil alamin, itu ada seorang panglima perang yang diberangkatkan sejak usia 22 tahun memimpin daerah-daerah perluasan daerah jazirah kekhilafahan Islam. Orang itu ternyata tidak tahu, Bu, bahwa dia sudah 53 tahun. Ya, 53 tahun. Jadi ketika dipanggil surat untuk, wahai fulan, Anda kembali ke pusat pemerintahan. Anda diberhentikan sebagai panglima perang. Marah. Saya salah apa? Saya nggak ada korupsi. Saya tidak berbuat maksiat. Gini-gini. Setelah dia menghadap komandan atau menghadap instansi yang memanggilnya, Mas, umur lu berapa sekarang? Jadi si panglima perang itu sejak usia 22 tahun dia memimpin daerah perluasan kekuasaan Islam kemana-mana, sampai usia 75 tahun dia tetap bisa di atas kuda. Dalam pergaulan saya selama kurang lebih 3 tahun, saya benar-benar malu. Ada kawan saya usia 73 tahun. Bu, 73 tahun, badan. Maaf ya Bu, istrinya 4. Saya bukan bicara soal promosi poligaminya, tapi mobilitas dia normal. Dan ada kawan kemarin saya di khutbah di mana itu, ngobrol-ngobrol, ternyata pengurus masjid umurnya 90 tahun. Kita kalau ngobrol biasa seperti ya paling tinggi 60 lah gitu ya. Jadi apa yang saya katakan, kekuatan pribadi dalam konteks keimanan, konteks kesehatan, ini penting. Karena kemarin hari pernah terjadi, ada seorang pemuda di sebuah remaja masjid titik-titik di Jakarta Pusat, umur 27 tahun meninggal dunia. Entah ada kekhawatiran dan kecurigaan, akhirnya pihak keluarga mendapatkan permintaan dari pihak tertentu agar ini divisum, diotopsi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena keluarganya mengizinkan, maka di black lah perutnya, dilihat ususnya itu lumer, Bu. Kenapa? Makan pagi mie instan, makan siang mie instan, makan malam mie instan, tengah malam kelaparan. Jadi dia sepanjang waktu mie instan terus. Ya, saya nggak nyebut merek ya, biar kenapa salah gini ya. Ya, artinya apa? Pola makan, pola tidur. Ya, kalau ketika saya menyebut cucu saya 5, mungkin ibu-ibu nganggap saya bercanda, memang 5. Nah, soal istri saya berapa, ibu nggak punya hak untuk nanya. Nggak penting, karena istri saya juga nggak marah sih, kenapa ibu yang marah? Ini persoalan lagi kan? Ah, gara-gara gini ntar langsung protes, Pak Ruslandi jangan panggil lagi Alfian, ya. Padahal ibu tidak tahu kan istri saya ada berapa kan? Ya sudah, itu bukan pembahasan kita. Yang kedua, barisan kelompok pemikir. Nah ini mungkin pesan khusus buat sahabat-sahabat di sini. Saya tahu di sini banyak yang punya basic pilot, basic pemimpin perusahaan. Ayo dibuatkan dulu. Artinya bagaimana kita bisa melakukan proses reproduksi generasi-generasi yang punya kemampuan untuk melakukan sikap. Tidak perlu pakai lama, tapi jangan juga pakai instan. Ambil saja dia mulai sejak dia masa baligh. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih. Dia bisa membebaskan yang namanya Konstantinopel dalam usia 21-22 tahun. Tapi kan dikawal oleh Aksamsuddin dan satu gurunya lagi. Ini saya tanya umur kamu masih terlalu tua kalau kamu nggak ngapain-ngapain. Saya SMA kelas 2 udah khotib Jumat. Udah khotib Jumat belum? Ya telat. Sekarang pertanyaan di pengurus masjid, disiapkan nggak mimbar ini buat anak yang umur 17 tahun, 20 tahun? Iya, kalau nggak pernah dikasih kesiapan, jangan. Anda kalau mau ngasih orang pemula, jangan buat standar tinggi, udah naik dulu. Saya itu di sini, saya dididik di Tangerang. Dengan segala kekurangan saya, guru saya ada 4. Ustadz Jabir Dadang, Ustadz Bambang Surian, Ustadz Alimin Idris, satu lagi Ahmad Umar Bahrum. Ya, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh non Muhammadiyah, ada 1 orang.
Kalau hari Kamis sore, Alfian kamu ke rumah, dia udah siapin surat kepada yang terhormat pengurus masjid LIPI Gatot Subroto. Saya Ustadz Fulan tidak bisa hadir dalam khutbah kali ini. Saya kirim perwakilan saya Ustadz Alfian Tanjung. Bayangin SMA kelas 2. Rukunnya juga kadang-kadang kagok, bacaan masih belepotan. Ini saya fair aja. Tapi ketika kita tampil di hadapan itu dan kemudian dianggap ada kesalahan, yang saya bangga itu guru-guru saya nggak pernah marah-marah, Pak. Kamu dibikin malu saja. Nggak. Keempat guru saya itu Bang Fauzan nggak pernah marahin kita. Paling nanti dia betulkan kekurangan kita di saat kita ada pengajian, dia kasih hadis atau apa. Jadi kita yang ini, oh salah kemarin. Padahal pengurus masjid yang kedatangan kita tuh udah ngomel-ngomel. Enggak. Dia tidak mau membuat anak-anak muda itu kehilangan hasa dan kehilangan izzah dan kehilangan cita-cita mereka. Sekarang pertanyaannya kita, baru anak duduk-duduk aja main handphone diusir, anak kecil lari aja diusir. Pergi kamu, terkencing di sini. Pak, emang bayar laundry sama uang kas masjid bahalan mana? Gua mau tanya sama lu, Pak Deh. Saya punya bukti, Pak. Kenapa libur di bulan Ramadan itu dicabut? Saya SD tahun 74, saya masih ngalamin kalau udah Ramadan full kita libur. Saya akan kalau lebih tua pasti nggak bisa bantah, ya Pak ya. 74, 75, terakhir 77, 1977 itu 78 dicabut. Menterinya Muslim kok. Cari siapa namanya sendirilah, jangan sebut nama lagi ntar. Kenapa dia cabut? Ada yang tahu? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978. Iya, tahu kan? Depannya D, Y. Oh, udah. Inisial. Wah, kalau Sambo nggak apa-apa, udah terkenal. Ya. Karena dia ternyata waktu dia kecil dia ngaji, dan dalam ngaji itu dia selalu mendapatkan perlakuan yang kasar dan terus kasar dari gurunya. Catat buat para ustadz-ustadz di sini. Saya ini basicnya ilmu pendidikan, biar dipahami. Saya filsafat pendidikan dan sosiologi pendidikan. Tidak akan pernah melahirkan generasi yang tangguh kalau kita mendidik dengan kasar. Oh, Anda juga kalau ceramah suka kasar. Itu kan pribadi gue yang lama-lama gue tua juga nih, berasa nih, gue mesti benerin ini. Akibatnya apa? Libur Ramadan dicabut. Sekarang Ramadan harus sesuaikan dengan agenda pendidikan. Kalau dulu tidak, pendidikan disesuaikan dengan Ramadan. Nah, karena itu penting buat jadi renungan. Baik, yang ketiga barisan kelompok penggerak. Yang pikir banyak, yang profesor banyak, yang banyak duit banyak, tapi nggak ada yang jalanin. Saya di Jawa Tengah, di Solo, saya dilihat sebagai tokoh nasional. Walaupun kalau lagi pusing WA Pak Ruslandi juga, Pak Ruslandi pusing juga, ya sudah doa-doa aja kita bareng-bareng. Ya, biar Pak Ruslandi tahu, saya tuh kerja saya. Jadi ketika saya tidak jadi pembicara. Ya, kemarin itu tanggal 5 bulan Juni 2020 saya bukan narasumber, justru saya jadi bagian dapur, bagian koki nyiapin ini. Kamu ketua panitia, kalau sulit kamu cari uangnya ke sini. Saya karena terus yang nelpon saya kan, itu anak-anak jangan kasih ke saya juga nggak punya duit. Saya bilang, ayo jalan. Besok baru kita targetkan 10.000. Mohon doanya jemaah ya, mudah-mudahan kejadian, walaupun kita ada was-was sedikit ya, karena ketika besar gitu banyak yang kepengen. Dulu nggak ada, mana mungkin 1.000 orang. Giliran kejadian itu penyakit pergaulan pendatang dengan pribumi. Kalau pribumi kan biasanya involusi, Bang. Tak mungkin, nggak bisa. Ternyata bisa. Saya sedang merancang untuk menghidupkan seluruh jaringan Jawa Tengah. Kalau memang nanti dibantu segala macam, tinggal panggil saya saja. Nggak terlalu mahal kok, Pak. Nggak terlalu lama sampai ke sini. Saya pikir begitu. Sementara Bapak Ibu sekalian, barisan yang perlu kita bangun lah kelompok-kelompok yang khusus, mungkin nanti kita bahas dalam dialog kita. Saya akan sampai dulu tantangan terberat di negeri kita hari ini namanya oligarki. Bahwa gerakan Kristen, gerakan komunis, gerakan Syiah itu sudah banyak dibahas dan memang masalah. Tapi oligarki ini merupakan satu mesin kanker yang dimainkan untuk menguntungkan mereka dengan terminologi. Oligarki adalah seseorang atau sekelompok orang yang dengan kekuasaannya dan kekayaannya mengendalikan satu bangsa dan satu negara. Jadi kan sekarang bukan persoalan Satgasus itu
Sambo itu dikuasai oleh oligarki, oleh mafia. Tidak begitu masalahnya. Masalahnya Indonesia dikuasai mafia. Coba lihat bagaimana Ustadz Farid Oqbah, Ustadz Zain Anaja, Anu Alhamad. Salahnya apa? Masa pengacara nggak boleh masuk? Ini kan konyol. Atau ibu tahu, sekarang ada kawan kita, Ibu Ustazah Mary, Bunda Mary di Lampung. Dia sedang disidang. Masalahnya apa? Demonstrasi, ngajak anak pesantren. Pak Kiainya bilang kami akan kirim anak remajanya yang SMP SMA. Dibawa, dipersoalkan gara-gara sebelumnya Bunda Mary memimpin demonstrasi yang ajan dengan anjing itu. Itu kan masuk, Pak. Laporan diterima di Bareskrim. Maka akhirnya Bunda Mary itu ditangkap, sekarang ditahan di Lampung Utara. Ibu tahu apa tuduhannya? Tuduhannya membuat pasukan militer. Jadi udah seenaknya aja. Anak SMP ikut demo dari pesantren. Jadi ketika diolah langsung dibikin, kan susah kalau udah tertulis hitam di atas putih itu nggak ada yang bisa bantah. Saya tanya sama dia, kan dia tanya, Ustadz nih gimana? Emang kesalahannya apa? Iya, saya sekarang tuduhannya membentuk pasukan militer. Jadi nggak keruan. Negeri ini memang nggak keruan. Makanya saya berharap dipahami betul. Karena disebut dengan oligarki ini, kekuasaan dikuasai oleh yang berkekayaan. Yang berkekayaan merebut kekuasaan. Sudah berapa jenderal-jenderal yang matanya sipit-sipit itu? Sudah berapa bupati, wali kota, dan gubernur? Termasuk salah satu jenderal yang punya alat pencabut kuku. Yang ternyata itu di Tenggareh juga tempat persis buat penyiksaan anak-anak yang Laskar FPI pada bulan Desember 2020. Ya, mari kita masuk pada bagian perlawanan. Saya ulang saja, oligarki itu kekuatan pada kekayaan, unlimited fulus. Dan uangnya bukan uang mereka, uang kita juga. Kita dipaksa dengan pajak, naik BBM nggak keru-keruan, lalu kita dibohong-bohongin dengan BLT 24 triliun. Ini kan kekonyolan ngurus negara. Duitnya dia naikin, kan dulu naik 500 rupiah saja itu si Neng mewek. Kami bela rakyat. Sekarang udah sampai 13 kali BBM naik, lu diem aja brong. Bisa matiin mic doang lu Neng. Iya. Ini tolong Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, sebenarnya kita sedang terus dijahati, diperangi, diperas, diinjek, tapi kita tenang-tenang karena kita nggak berasa. Saya nggak tahu kalimat apa yang harus saya sampaikan. Yang kedua, oligarki kekuasaan. Kelompok Islam benar-benar nggak dikasih tempat. Dengan kekuasaan, saya sebutkan dengan berat hati, di musim Covid hanya masjid saja yang diatur-atur. Saya kalau mau nangis, ya Allah, orang Islam kok secara nasional kok mengalami bentuk drop mental kolektif nasional. Agama-agama lain kita bisa lihat di televisi, kita bisa baca di berita. Puluhan ribu agama tertentu yang ada di Bali, mereka bisa mengadakan acara besar-besaran tanpa masker. Kita dikit-dikit ini, lagi yang paling kencang bikin jarak Muhammadiyah lagi, sampai ketat, nggak boleh kalau nggak renggang-renggang. Ya, saya nggak salahin Muhammadiyah, saya kasih tahu Bang Fauzan jangan tersinggung. Muhammadiyah itu marah karena nakesnya itu lebih dari 350 yang meninggal dunia. Tapi saya jawab, kan nakes meninggalnya bukan di masjid, meninggal di rumah sakit, kok masjidnya yang dihukum? Itu logika sederhana. Karena secara faktual di seluruh dunia tidak ada orang yang mati karena ada dari masjid. Tidak ada. Silakan buktikan secara medis, secara nggak ada. Bahwa pengurus masjid ada yang meninggal gara-gara Covid, iya. Tapi yang meninggal gara-gara ke masjid tidak ada. Makanya saya bingung pada ditutupin masjid. Gak percaya? Cek di musim-musim ganasnya Covid. Seluruh negara bagian di Amerika, 50 negara bagian, seluruh gubernurnya mengumumkan dengan terbuka, bahkan dengan memelas. Saudara-saudara, tolong datang ke masjid, datang ke gereja, datang ke pusat ibadah, perbanyaklah ibadah. Karena dengan adanya stamina spiritual yang meninggi, itulah daya imunitas kita jadi kuat, saudara-saudara. Wah, dia nggak pakai ayat, Pak, orang kafir. Ya, saya tidak sok pinter ya. Memang kemulannya kan gara-gara 125 orang Bang Fauzan yang di masjid Kebon Jeruk yang di Jakarta Utara tuh, markasnya Jamaah Tablik. Waktu itu ada 125 orang, Bu. Mereka itu karena kumpul sholat di musim Covid, mereka sholat lalu
Jemputlah oleh gugus Covid, diliput oleh semua stasiun TV. Saudara-saudara, pemirsa, dibawalah mereka ke Wisma Atlet. Padahal setelah mereka diadakan pengecekan apakah PCR, apakah swab, apa dan yang lain-lain atau antigen dan lain-lain, ternyata 100% mereka negatif. Dibawanya diliput, dikomentarin, giliran mereka balik nggak ada yang komentar. Masyarakat nggak tahu kan? Nggak ada, Pak. Saya bukan sok pinter, bukan sok tahu, bukan sok jadi Menko Info, tidak. Bagaimanapun kan saya nanya juga sama teman-teman. Dokter-dokter yang itu juga bingung. Nggak ada, Ustaz, seluruh dunia nggak ada orang yang mati gara-gara dari masjid, nggak ada. Emang nggak ada? Ya Allah udah janji, mayaksha ilallah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah sajalah yang dia akan ke masjid, karena syarat pengurus masjid cuma 2. Ya. Agamanya Islam, yang kedua takut sama Allah. Udah, nggak usah pakai gelar macam-macam. Biar lu profesor dokter, kalau jangan panggil Ustadz anu, jangan begini, jangan ngomong anu, ya udah buang aja Qurannya. Oke ya, masuk kita bagaimana upaya perlawanan kita. Mudah-mudahan saya selesaikan di 10 menit, boleh ya? Oke, nanti kita dialog, yang lain-lain nanti dikompromikan. Upaya perlawanan kita yang pertama, kita perlu bangun perlawanan personal dan perlawanan tradisional. Karena kalau perlawanannya digital, kita kalah. Ini nih, saya nggak ngerti udah sampai di mana omongan saya sekarang sampai ini. Ini handphone ini Bapak Ibu semua udah selesai sudah. Saya nggak ngerti ilmunya, tapi saya tahu. Kasusnya kan pernah terjadi ketika Pak Amin Rais belain Sahganda dan Jumhur Hidayat. Pak Amin Rais dipanggil ke Bareskrim. Enggak, beliau dasar cuma sebagai saksi. Namanya orang tua melihat pemuda-pemuda pemberani dibelain semua kan. Ternyata di medsosnya Pak Amin Rais dialognya terekam semua di bagian IT. Ditayangkan. Nggak bisa ngomong Pak Amin Rais, tapi karena beliau sesepuh dan tokoh nasional, ya beliau tetap pulang, tapi omongan dibantah dengan penayangan. Jadi alat-alat ini sebetulnya bukan untuk kepentingan kita, karena kita tahu sekitar 1,3 miliar, apa tuh istilahnya? Data SIM card namanya, lupa. Itu dicuri orang, Pak, dan itu punya Indonesia. Jadi jangan heran tahu-tahu nanti ada yang jemput ke rumah kita, Bapak dituduh teroris karena data Bapak nama sudah ada. Nah, yang begini-begini kita tidak punya ahli. Dulu waktu Osama bin Laden dia punya tim 19. Dan tim itu dokter semua dengan keahlian yang berbeda. Dan dia punya pasukan khusus 505. Keren itu. Ya. Jadi yang kedua adalah perlawanan struktural dan terorganisir. Dan ini tidak mudah. Karena struktural dan terorganisir selalu dimasuki dengan cara-cara yang kita tinggal harapan kita pada pertengahan tanggal 18, 17, 18, 19, 20 November ini Muktamar Muhammadiyah ke-48, kebetulan di samping rumah saya acaranya. Saya berharap Bang Fauzan juga bantu, jangan sampai 13 orang tuh masuk satu aja kutu-kutunya. Karena ini juga keteruan. Zikirnya kuat. Ya. Dan sekarang menggempur tuh menggunakan kontainer. Kalau dia pakai mekanisme transfer kan ada bukti, Pak. Sekarang ada komunitas tertentu, tokoh tertentu, jaringan tertentu, itu didatangi dengan kontainer yang isinya bongkahan fulus dolar, Pak. Saya nggak tahu lah, saya cuma tahu itunya aja, saya nggak tahu jumlahnya karena memang juga tidak mungkin saya punya sebanyak itu. Yang ketiga adalah upaya perlawanan intelektual. Paling tidak pada hari ini Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sudah ajak tadi soal libur Jumatan. Bang Fauzan dan nerima ya. Nah, bukan saya maksain pendapat. Jadi kita harus jangan buru-buru iya aja lu, gara-gara lu iya, lu anggota DPR lagi. Gara-gara Fauzan ini langsung ketok palu. Dosa politik tuh. Makanya perlu ada kecerdasan politik, kecerdasan strategi. Saya tidak berarti saya cerdas, karena memang saya harus ngisi kan, saya banyak baca sama nyari-nyari gitu. Bukan karena cerdas, ya mikir dikit-dikit gitu. Mungkin nanti satu waktu perlu konsultasi. Yang keempat, perlawanan lokal. Dan ini penting saya sampaikan, karena gerakan-gerakan salib, gerakan Syiah, gerakan Cina itu sudah sampai ke batas yang membuat seorang Gatot Nurmantio saja udah kecut, Pak. Sistem militer Cina itu sudah punya data lengkap tentang peta negara. Jangankan Cina, Singapura saja sudah punya, Pak.
Saya satu hari pernah bincang dengan profesor guru besar ilmu pertahanan negara dari UI. Kita punya forum diskusi terbatas. Dia bilang, wah ini gawat Alfian. Ustaz Alfian ini gawat. Kita nggak bisa memandang remeh Singapura. Singapura seluruh remaja-remaja seperti dia ini sudah ikut latihan militer. Dan sistemnya sudah diatur oleh sistem Israel yang ada di Israel. Dan Singapura itu adalah satelit Israel di Asia Tenggara. Jadi kalau kita memahami, bukan saya nakut-nakutin, dari aspek logika kerja, kekuatan kita akan bisa kita miliki kalau kita mempunyai mental seperti Taliban. Kenapa Taliban setelah pergantian dari Mullah Omar tahun 96 sampai 2001 yang kemudian berganti dengan kelompok Akhundzada hari ini bisa menang? Karena Akhundzada dan sederet nama anak cucu dari pasukan Mujahidin Afghanistan bisa membebaskan Afghanistan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Karena mereka melatih seluruh pasukan perang mereka tidak dilatih oleh pasukan khusus Amerika maupun pasukan khusus Rusia. Mereka pasukan khusus menurut Allah dan Rasulnya dan pengalaman kaum Pustun. Maka diusir dan kabur baliknya tentara-tentara Amerika dari Afghanistan nggak sanggup. Menurut cerita teman-teman saya yang aktif dalam pergerakan secara kombatan, mereka jangankan perang, ketemu aja terkencing-kencing pasukan Amerika. Ya, pasukan Afghanistan sholat malamnya gak ada yang tinggal. Persenjataan mereka tidak melulu beli, mereka juga udah ada yang ahli buat. Seperti sekarang yang dibuat drone yang dibuat oleh menantunya Pak Erdogan. Menantu Erdogan itu kan seorang militer dan dia bisa membuat drone yang bisa menggempur dan menghancurkan tank yang harganya 44 M. Bayangin Pak, satu orang ini, orang udah pinter, makanya subuhnya ke masjid, sholat malamnya yang rajin. Kalau nggak rajin mah cuma aja sekolah. Iya, kenapa saya bilang gitu? Ustaz kok ngomongnya gitu? Agus Salim anaknya nggak disekolahin, Bang Fauzan. Agus Salim anaknya 8, tidak ada disekolahin. Mereka pakai pola homeschooling. Agus Salim, Bu, kalau Ibu mau tahu bagaimana Ratu Wilhelmina tuh, wahai Tuan Agus Salim, saya ini heran dengan Anda. Anda tuh negaranya kami jajah. Tapi Anda mampu berbahasa Belanda. Lebih sopan, lebih santun, dan lebih berbudaya tinggi daripada kami orang Belanda. Itu tradisi orang Sumatera Barat dulu. Ada anak surau. Dulu tahun-tahun 1950, 60, 70. Di Sumatera Barat itu anak SD kelas 5 nggak ada yang tidur di rumah. Sekarang orang Padang banyak yang nggak sholat. Malu. Oh, saya pulang kampung Pak, bawa Quran. Maaf ya Pak, yang orang Sumatera Barat jangan tersinggung. Adonya orang di rantau bisa baca Quran, belagu banget loh. Emang lo doang yang di Padang bisa baca Quran? Gue ini Alfian Tanjung, tepian Danau Maninjau, titisan terahnya Natsir dan Hamka. Gue juga mesti bangga dong. Tapi kan itu nggak penting Pak Rusli ya, Pak Ruslandi ya, nggak penting. Nah, jadi yang keempat ada perlawanan lokal. Maksud saya masih masjid kita ini ayo dibuat. Saya mohon betul, tangkap pesan saya yang tersirat. Karena kalau pertahanan kita terkoneksi Bang Fauzan, itu kena habis semua. Kita buat. Karena kemungkinan terburuk bersebarnya pasukan merah. Kita belajar dari Tibet, bagaimana kagetnya Dalai Lama, atau belajar dari Timur Timur. Semua infrastruktur Timur Timur dalam cengkeraman Cina hari ini. Dan Indonesia sebetulnya sudah tenang. Alfian Tanjung masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina. Yang saya bahas mah betul. Tapi oe kagak mau kalau lu nggak dipenjara. Nah, kasus saya kan vonisnya apa Bu? Eksepsi diterima Bu. Ini kan orang sekolahan semua nih. Kalau orang persidangan Pak Ruslandi, kalau eksepsi diterima, itu sidang harus dihentikan dulu. Sebelum ada novum baru, bukti baru, alat bukti baru. Polisi juga sampai grogi yang ngawal saya. Ustadz, pulang nih Ustadz, pulang. Terus kenapa? Tapi nggak bisa. Oh, kenapa? Oh ya nggak mau kalau Ci Alfian nggak dipenjara. Jadi saya itu masuk penjara, ditahan itu gara-gara kemauan si oe-oe. Bukan karena pasal Bang Fauzan, biar jamaah tahu. Jadi tokoh-tokoh di negeri ini siapa yang tidak mau dikasih uang oleh mereka, tidak mau dikasih valis, maka itu Pak Ruslandi biar paham. Kenapa saya suka lapor? Kalau saya minta sama dia dikasih 2 miliar. Lipo berapa kali nganterin ke saya, yang satu dus Indomie uang, satu lagi dia kirim tim khusus dengan angka 0-nya 9. Beneran ya. Saya bilang aduh, satu sisi gua bokeh, sisi lain 0-9. Saya sempat nawar waktu itu, saya ngeri juga kalau disetujui itu.
0,6 tanggung Pak, 0,12 dah. Wah nggak bisa Pak, arahan dari pimpinan cuma ya udah. Jadi saya ingin katakan dengan jujur dengan segala kekurangan dan kebodohan saya. Kesimpulan sementara bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang yang lebih pintar dari aku, yang lebih berani dari aku, yang lebih pribumi dari aku, mereka tidak mengatakan apa yang sedang terjadi karena mereka sudah selesai. Termasuk mubalik muda yang kondang-kondang, sana banyak yang diem. Karena mereka tidak dikasih uang, tapi dikasih proyek yang sekian ratus M. Karena nggak enak yang punya si Oe, lu ulus bisnis, lu punya Oe, gua kasih lu untuk kasih berkah, nak makan berkah. Yang nggak diomong itu nggak usah diomong. Antum mau balik kondang, saya yang bilang nih, saya kasih antum pegangan uang 200 miliar, mau Jumat berkah kayak mau apa kayak, saya cukup ngomong begitu Pak. Lalu kemudian saya melakukan banyak kesalahan, dia nggak berani ceramah. Wah, gua dimodalin dia gitu ya. Ya saya pikir itu, yang lainnya menyusul saja dengan pertanyaan, karena kalau diteruskan memang kita butuh juga perlawanan global. Dan ini butuh kemampuan teknologi. Kalau dulu tim 19 dimiliki oleh Osama bin Laden, mungkin kita tidak perlu mengumumkan tim berapa. Apa yang perlu kita lakukan? Secara cepat saya sebut. Pertama, tertibkan ibadah. Tidak ada kekuatan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Dan pesan buat diri saya dan siapapun bapak-bapak yang cinta dengan perjuangan Islam, dalam sebuah kitabnya Fatiyakan berjudul Buku Pergerakan Islam, adalah bohong orang yang mengaku berjihad di jalan Allah tapi dia tidak membiasakan sholat malam dalam setiap malamnya. Bohong loh, bohong. Jelas tuh, bukunya kecil Bang Fauzan. Adalah dusta orang yang mengaku berjihad di jalan Allah tapi dia tidak mengalokasikan waktu di tengah malam untuk menangis dan memohon doa pada Allah. Siapa pemuda-pemuda itu hari ini? Saya walaupun ilmu saya, bacaan saya nggak berani saya jadi imam, tapi didikan PI menyatu dengan diri saya. Bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ditambah saya banyak mengkader IPM, IMM, saya instruktur Taruna Melati 3 Bang, Pemuda Muhammadiyah Nasional. Hanya waktu kemarin kita lihat ada gerakan membackup Siono, itu kan yang backup itu sekitar 400 anak-anak Kokam. Ya, lihat aja lah iklan-iklan yang saya kirimin itu, bahwa kami Kokam, Angkatan Muda Muhammadiyah. Wah, bisa. Apalagi kalau Kokam apel siaganya bareng dengan Banser. Alhamdulillah. Mimpi nggak tuh? Nggak tahu. Baik, jamaah sekalian, saya pikir itu. Yang kedua, saya ingin ajak, mudah-mudahan saya cepat sebagaimana komitmen saya tadi. Jadi setelah tertibkan ibadah, kokohkan akidah. Jangan pernah ada yang mengeluh, ma aku belum kerja, ma aku gini, ya nggak boleh. Orang beriman harus yakin pertolongan dari Allah. Kalau memang nggak ada solusi, kita terus. Yang ketiga, bangun kekuatan kolektif. Saya tidak tahu nih ibu-ibu nih, saya sebenarnya sedang punya program, saya belum berani terbuka. Satu, kalau anak-anak remaja masjid, saya sedang punya program revitalisasi remaja masjid. Nah, ibu-ibu ini perlu reorientasi pengajian. Ya, karena di Tangerang ini secara umum ibu-ibu pengajiannya rame, ada di mana-mana, tapi kalau babnya jihad nggak ada yang dengerin. Siapa ustadznya? Alfian, males lah, serius. Masa ngaji mikir-mikir, ini maunya nyanyi-nyanyi doang. Maaf ya Bu, bukan ibu-ibu, bukan. Saya kan keliling-keliling mana-mana tuh, ramai tuh, ibu-ibu sekaliannya, preng, gitu kan. Kalau yang gitu rame tuh. Ntar kalau baca surat tertentu, saya nggak salahkan ayatnya, nggak salahkan suratnya. Pernah dites satu waktu teman saya, jadi penceramah di sebuah pengajian, yang ada rame, mulai baca, ya, Yasin wal Qur'anil Karim, innaka laminal mursal, dan seterusnya. Di ayat tertentu stop, ibu teruskan. Ternyata banyak ibu-ibu yang tidak bisa baca Quran. Dia hafal surat Yasin karena dia ikut ngaji sejak umur 0 tahun dalam perut emaknya. Maaf ya, saya bukan sedang nyindir, saya nggak sedang menyerang organisasi manapun. Ini ibu-ibu perlu dipikirkan ulang. Karena kita coba. Sekarang saya tanya, kalau ada materi pembahasan kristenisasi, saya minta setelah Ibu Irena Handono yang usianya hampir 70 tahun, siapa? Di Jawa Tengah cuma ada Ibu Dewi Purnamawati. Kita susah mencari dan meminta narasumber spesial dari kelompok-kelompok ibu-ibu muslimah.
Yang ada cuman, oh yang penting bisa dokter, kita juga bisa ngalahin laki-laki. Nah, gitu tuh perempuan-perempuan sekarang tuh. Saya denger banget tuh kalau ngomong sama temennya, hak saya, uang saya. Oh, paling pintar begitu. Bukan di sini Bu ya, tempat lain. Ini perlu ada orientasi pengajian ibu-ibu generasi muda. Udah kepanjangan, nanti cukup dulu sementara, walaupun tidak kita tuntaskan secara solusi dengan waktu yang kita punya. Mudah-mudahan dipahami bahwa ibadah-ibadah sunnah itu tetap lebih mulia majelis ilmu. Jadi jangan sampai nanti Anda yang gelisah nih, udah bunyi-bunyi tuh Ustaz, kita belum sholat suruk. Nah, sholat suruknya nggak dilarang, silakan cari posisi.